Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya semua amaliyah yang pernah kita lakukan, amaliyah yang pernah kita kerjakan, semuanya itu ada pada ibadah sholat. Seperti apa amaliyah yang ada pada sholat itu? Mari kita simak dari awal. Kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, yaitu mendirikan sholat. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, kemudian menunaikan zakat. Kemudian watasuma Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5 ini itu dibagi menjadi 2, yaitu ada yang sifatnya khusus dan juga ada yang sifatnya umum. Kita tahu bahwa ketika kita niat masuk Islam pertama kali itu harus, jadi orang Islam itu yang pertama itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Syahadat ini termasuk yang khusus. Maksud saya, syahadat ini adalah termasuk yang umum. Umum, jadi siapa saja yang akan masuk Islam itu harus diawali dengan membaca 2 kalimat syahadat, syahadatain. Yaitu yang pertama syahadat tauhid, kemudian syahadat Rasul. Jadi sifatnya umum, siapa saja. Jadi amaliyah kita membaca 2 kalimat syahadat itu adalah termasuk amaliyah awal. Jadi fondasi bahwa orang itu mau masuk Islam itu harus diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sifatnya umum. Kenapa? Karena siapapun yang ingin masuk Islam harus mengucapkan 2
dua kalimat syahadat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu waktu qimas sholat, jadi mendirikan sholat. Kemudian waktu dia zakat, kemudian menunaikan zakat. Waktu suma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Waktu hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian menunaikan haji apabila mampu. Kemudian coba perhatikan, membaca dua kalimat syahadat itu ada tidak di dalam sholat? Tentunya ada. Jadi setiap waktu itu kita membaca dua kalimat syahadat. Kemudian zuhur, jadi pada tahiyat awal sudah membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ayat akhir juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua. Kemudian asar juga dua kali, ayat awal, ayat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, empat. Kemudian sholat maghrib, ayat awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ayat akhir juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zuhur, asar, maghrib sudah 6. Kemudian isya juga ayat awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ayat akhirnya juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 8. Kemudian salat subuh juga tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena salat subuh cuma 2, maka dia termasuk yang terakhir juga termasuk yang awal, tahiyat awal. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada berapa? Ada 9. Jadi umat Islam itu 24 jam itu wajib membaca 2 kalimat syahadat. Artinya kalau dia tidak melaksanakan sholat, artinya tidak membaca 2 kalimat syahadat yang berjumlah 9. Kemudian apa lagi setelahnya? Misalkan menunaikan zakat. Apakah zakat itu ada? Amalia zakat itu ada dalam sholat? Ada. Seperti apa? Coba perhatikan. Sholat itu adalah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau kita sholatnya itu khusyuk sesuai dengan syariat Islam, tentunya bacanya misalkan bacanya di hikmat, menikmati sholatnya, bacanya kan agak lumayan panjang. Contoh misalkan dari takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Kemudian baca Fatihah misalkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah itu baca surat, apa yang panjang, apa yang pendek misalkan. Itu kalau bacanya seperti itu, ketika ruku misalkan Subhanallah al-azim wa bihamdi, Subhanallah al-azim wa bihamdi, Subhanallah al-azim wa bihamdi. Kemudian begitu sujud Subhanallah a'la wa bihamdi, Subhanallah a'la wa bihamdi,
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kalau bacanya seperti itu, dinikmati bacaan-bacaan sholat itu berkisar antara 5 menit ke atas. 5 menit ke atas. Jadi kalau 5 menit, rata-rata 5 menit misalkan, apalagi kalau suratnya panjang, itu lebih daripada 5 menit. Kalau 5 kali 5 25 menit, itu kalau 5 menit. Artinya di dalam sholat itu ada waktu yang diluangkan. Ada waktu yang diluangkan. Waktu itu apabila digunakan untuk bekerja, itu tentunya menghasilkan sesuatu. Atau contoh misalkan yang jelas menghasilkan uang lah, seperti itu misalkan bekerja. Artinya uang itu kemudian dizakatkan. Kalau dalam zakat itu mengeluarkan sesuatu, zakat mal misalkan, zakat mal, kemudian kalau sudah sampai nisab dan haulnya mengeluarkan zakat misalkan, itu artinya kan harus bekerja. Profesinya apa terserah, artinya bekerja. Bekerja itu memerlukan waktu. Di dalam sholat itu adalah zakatnya, di situ adalah ada waktu di situ. Yang waktu itu adalah menghasilkan uang. Makanya kalau dalam istilah anak sekolah itu the time is money, gitu kan? The time is money. Jadi waktu itu adalah uang. Kalau ulama mengatakan al-waktu ibadah, waktu itu adalah ibadah. Jadi artinya kalau waktu itu adalah uang, berarti adalah bekerja menghasilkan uang, dan hasilnya itu bisa dilaksanakan zakatnya kalau sudah nisab dan haulnya. Nah seperti itu. Jadi amalia itu ada dalam sholat. Kemudian apa lagi? Watasuma Ramadan. Jadi berpuasa. Yang namanya berpuasa itu kan tidak makan dan tidak minum, dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu puasa. Nah juga dalam sholat ada puasa. Di mana letaknya? Dalam puasa itu adalah ketika sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika kita sudah Allahu Akbar sampai selesai, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan tidak boleh makan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngobrol. Ya, artinya sama. Jadi amalia-amalia yang ada dalam puasa itu juga dalam sholat ada, ya. Kemudian apa lagi? Haji. Amalia haji apa ada? Ada. Haji itu adalah umat Islam menunaikan ibadah ke Baitullah. Artinya ibadahnya langsung menghadap kiblat. Ibadahnya langsung menghadap kiblat. Nah, kalau ibadah langsung menghadap kiblat, kalau tidak haji, tentunya kan tidak kelihatan Ka'bahnya. Nah, di dalam pelaksanaan haji, ia bisa melihat dengan penglihatan kita, bisa melihat dengan batin kita. Tapi kalau dalam tidak haji, dalam sholat itu, dalam sholat tidak menunaikan haji, misalkan tidak di Mekah, kan apa namanya, Ka'bahnya, kiblatnya sama, artinya bisa dilihat dengan batinnya. Kalau yang haji bisa melihat dengan penglihatan langsung, bisa dengan batiniahnya. Nah kalau tidak haji tentunya bisa melihat dengan batiniahnya, di mana posisi kiblatnya sama. Jadi amalia-amalia yang ada, yang
kita laksanakan itu ada dalam sholat. Jadi segala sesuatu itu berkumpul di sholat. Kemudian apa lagi? Tasbih. Setelah itu kita baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam sholat ada Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, juga ada tasbih. Kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam sholat juga ada Rabbi firli, ya kan? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Jadi amalia semuanya itu ada dalam sholat. Makanya sholat itu ditekankan oleh Rasulullah, as-sholatu rasul ibadah, bahwa sholat itu adalah kepala dari keseluruhan ibadah. Artinya ibadah-ibadah yang kita lakukan tapi tidak melaksanakan sholat, jadi amaliyahnya itu artinya seperti kita punya badan tidak mempunyai kepala. Nah, kira-kira bermasalah nggak seperti itu? Ya tentunya jawabannya bermasalah. Jadi badan kok tidak berkepala? Amalia-amalia kita laksanakan, tapi kalau tidak sholat seperti itu, tidak punya kepala, badan tidak punya kepala, tentunya bermasalah. Jadi kalau kita sebagai umat Islam itu kan pentingnya adalah sholat. Kita ini dari ketika waktu dalam kandungan sang ibu, ketika kandungan itu berusia 4 bulan, kan Allah itu ketika meniupkan ruh kepada si jabang bayi itu, kan kita pernah bertemu dengan Allah itu. Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Kata Allah. Maka ruh yang dimasukkan ke si jabang bayi, calon jabang bayi itu tadi, itu kan menjawab itu. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami semua ini bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Makanya terkadang kan banyak yang bertanya itu, Allah siapa? Allah siapa? Jadi Allah itu adalah Qul huwallahu ahad. Jadi dia itu adalah Allah yang Maha Esa, satu dan satu-satunya penguasa alam semesta, pemilik alam semesta ini, pencipta alam semesta, pemilik semuanya. Itu Allah. Allahus Samad. Jadi Allah itu tempatnya meminta. Kalau minta kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jadi satu-satunya yang tempat meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau minta kepada Allah itu tidak mengecewakan. Beda kalau minta kepada selain Allah, pasti mengecewakan. Tapi kalau minta kepada Allah, insya Allah tidak mengecewakan. Lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak ada yang setara dengan Allah, itu tidak ada. Kenapa? Karena Allah itu Al-Khaliq. Kemudian selain Allah itu namanya makhluk. Untuk itu, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, jangan pernah tinggalkan sholat. Sekali lagi, kalau nanti ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah tinggalkan sholat. Lakukan sholat, benahi sholat kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan begitu kita nantinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu dengan para anbiya, para nabi-nabi Allah, kemudian para ulama-ulama soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.